Punya lawas ceramah singkal batis kan? Kadang-kadang lagi itu singkal batis kita aman, kita sudah alhamdulillah. Alhamdulillah. Asam urat kolesterol tinggi juga. Ulun asam urat 9,2. Dahulu 7 sakit banget berarti sore ini 9,2 sakit lagi. Tambah sakitnya pada gampangan biar. Kan kira apa barang lah ya. Tinggi. Jadi ulun sepupu ulun di Batu Mandi itu dipadahakannya ada orang anunya asam urat tinggi menyebabkan kematian, jar hati-hati jar. Nah, jar ulun ini jangan sampai mati gara-gara asam urat. Mudah-mudahan kita panjang umur. Amin. Sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Masya Allah. Jadi asam urat ini kepantangannya jangan makan pucuk-pucukannya kalau pojok Meja. pojok langgar, pojok masjid, ada pojok kumbili, pojok kato. Kadang kalau makanan hijau-hijauan, sawi, segala macam lah. Kadang kalau kolesterol juga, kadang kalau makan santan. Intinya kita ini sebenarnya hidup ini sebuting aja bang. Makanlah sesuai dengan kebutuhan aja, secukupnya aja. Jangan sampai berlebihan. Bila berlebihan ya bapak penyakit biasanya. Nang kayak ulun nih berlebihan, badannya besar ya Allah. Ini kan jadi orang badan besar ini belum tentu juga sehat. Begitu pula badan yang kurus belum tentu juga sehat juga. Karena penyakit itu mana tahu karena penyakit itu kadang memandang umur, kadang memandang badan dirinya. Kadang-kadang orang kurus bisa juga sakitan, orang lama bisa sakit-sakitan. Ya, kita bersyukur Allah Ta'ala beri kita sehat, masih kawa berjalan. Ya, kalau banyak orang di luar sana nggak ada kawa berjalan, ada kawa melihat matanya, karena kawa bersepeda motor, kan ada kawa. Tapi kita bersyukur Allah Ta'ala masih dipanjangkan umur, masih sempat-sempatnya kita kawa mengucap istighfar, minta ampun lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi sembahyang dua rakaat di Masjidil Aqsa. Ini panjang lagi kisahnya nih. Hari jam 10 sudah. Nah, jam 10 lewat sudah. Sembahyang 2 rakaat. Kemudian di Masjidil Aqsa itu biasa kita di foto melihat ada kubah warna kuning dan kubah warna biru tuha. Nah, di bawah kubah warna kuning itu lain masjid itu adalah di sana itu ada sokhrah. Sokhrah itu artinya batu besar di bawah kubah kuning. Yang Masjidil Aqsa itu kubahnya biru tua. Nah, di atas batu yang kubah emas tadi, di sana tuh dahulu keluar sebuah tangga Isra dan Mi'raj, 10 tingkat. Tangganya itu kata Habib Usman Betawi bisa naik, bisa turun. Satu tingkatnya perjalanan 500 tahun. Lawas benar, tetapi kita singkat. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, keempat, sampai ketujuh. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Langit yang kedua bertemu dengan Nabi siapa lagi? Ini bukan maulidan dan seharusnya najak mendengar yang Allah. Langit kedua bertemu dengan Nabi. Nah, ayo, jangan butuh tujuan nah. Ayo, cari di Google dulu guys. Langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di sana bersandar santai. Kada berkopang lah siditlah. Santai sidit di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu setiap hari masuk 70.000 malaikat setiap harinya, dan yang sudah masuk ada keluar lagi, masuk 70.000 malaikat hari ini, esok 70.000 lagi. Nah itu artinya Baitul Ma'mur. Walhasil Nabi melewati 7 lapis langit. Kemudian Nabi melewati Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha ini semacam pohonnya ganal benar. Saking ganalnya kalau kita naik kuda, di dalam kitab itu dijelaskan kita naik kuda di bawah pohon Sidratil Muntaha, kudanya itu buka pulang kada berjalan kada melewati daripada naungnya pohon Sidratil Muntaha. Saking besarnya 70 tahun naik kuda kada berhenti, kada lewat naungnya pohon Sidratil Muntaha. Besar benar.
Setelah sampai di Sidratul Muntaha, Nabi lanjut lagi perjalanan ke kursi, lanjut lagi sampai ke Mustawa. Ketika di Mustawa ada sebuah tempat duduk. Nah, nang model-model kayak tempat ulun duduk kayak itu, nah, kemarinnya tempat duduk ya, kalau semacam kursi. Datang kepada Nabi, ngarannya Ar-Rafraful Akhdar. Nabi didudukkan oleh malaikat di kursi itu. Kemudian kursi ini membawa Nabi secepat kilat sampai ke Aras. Ketika Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kada kawa bepandir. Sebatik-batik kada kawa bandir. Akhirnya meneteslah di ilat Nabi, di mulut Nabi, ngarannya sundusil arsy. Manisnya manis benar, kada pernah dirasai oleh makhluk. Akhirnya Nabi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmul awalin wal akhirin, bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala ya, biasa kita di at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Kemudian ujar Allah taala, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh Nabi Muhammad pulang, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Akhirnya berbicara Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril kada umpat lagi sedene. Wajar Jibril, Bunda, wahai Muhammad, ulun nih wahai Nabi Muhammad, kada kawa lagi umpat, bilanya umpat tebakan, kada kawa mengumpati pian. Akhirnya Nabi diakawani oleh malaikat yang lain, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala hanya berdua. Kemudian diberi perjanjian sembahyang 50 waktu. 50 waktu kada gampangan pian, 50 waktu sembahyang. Kita aja nang 5 waktu kadang-kadang balang kambingan ya kalau di 50 waktu tadi kan jam 8 tuntung Isya ya, kalau ini jam 10 sudah, berarti berapa jam dah? 2 jam ya kalau sudah, seharusnya 4 kali sudah kita sembahyang, karena punya 50 kali dalam sehari, berarti setengah jam sekali sembahyang. Kada gampangan. Nabi turun bertemu dengan Nabi Musa. Ujar Nabi Musa, minta keringanan, minta. Lawan Allah Ta'ala sujud. Betul ujar Allah Ta'ala, wahai Muhammad, angkat kepalamu, ikam hendak apa? Minta keringanan, ajar Nabi Muhammad, dikurangi 45, 40. Bertemu dengan Nabi Musa pulang, kurangi pulang, berbuli-buli Nabi. Akhirnya sisa 5. Bertemu pulang oleh Nabi Musa, wahai Muhammad, minta lagi keringanan Allah Subhanahu wa taala. Diminta pulang keringanan, kita tamat sembahyang. Kada ada lagi gawian kita. Jadi dunia aja kita. Nah, akhirnya ujar Nabi Muhammad, wahai Nabi Musa, Allah Ta'ala memberi 5, tapi pahalanya tetap 50. Ini umat Nabi Muhammad tetap 50, kada dikurangi pada 50. Oh kayak itu aja Nabi Musa. Akhirnya turunlah Nabi Muhammad, selesailah Isra dan Mi'raj. Jadi oleh Isra dan Mi'raj ini adalah sembahyang 5 waktu. Belanya pian hendak termasuk orang yang sukses Isra dan Mi'raj sebulanan ini nah, di masjid, di musala ada Isra Mi'raj ya. Kalau bila hendak termasuk orang yang sukses Isra dan Mi'raj, perbaiki sembahyang. Bila sembahyang kau menggawi sehari 5 kali, berarti orang itu sukses Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih Nabi sallallahu alaihi wasallam memadahi ada orang yang meremehkan salat, itu ujar Nabi diberi 15 siksaan. Meremehkan salat aja ajarnya, belum meninggalkan salat 15 siksaan. Sitin fid dunia, 6 di dunia, wasalasin indal maut, 3 ketika hendak mati, wasalasin inda dukhulihi fil qabri, 3 ketika dimasukkan di dalam kubur, dan 3 ketika di akhirat kelak. Ulun kada kau menyebutkan satu persatu, sedikit aja nah ulun sebutkan. Setumat lagi kita ambihan sudah. Setumat lagi. Nasi ada aja kalau masih ini, kada dingin kalau jadi ringginang. Masya Allah. Salah satunya di dunia, tunza'ul barokah min umrihi, diangkat berkah daripada umurnya. Nah, ciri-ciri diangkat berkah daripada umur itu kayak apa? Kayak apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya kada kerasaan sehari, kada kerasaan seminggu, kada kerasaan sebulan. Pian bulan puasa, rancak kalau puasa. Bilanya puasa tuh lawas benar sehari ya, kalau lawas benar hajar buka, itu tanda hari nang diberkahi. Bilanya sudah kada kerasaan lagi sehari-sehari, berarti itu ditunzaul barokah, diangkat sudah berkah di hidup kita. Nauzubillah min zalik. Kemudian pulang ketika hendak mati, karena siksanya salah satunya haus. Walau suqiya biharat dunia marawiya, sekalipun ditumpahkan seluruh air yang ada di lautan ini marawiya, tidak akan hilang hausnya. Gara-gara meremehkan sholat. Ini belum meninggalkan sholat lagi, hanya meremehkan aja.
Kemudian ketika di dalam kubur siksanya, yataqallabu 'alal jamri lailan wa nahara, dibalik-balik di atas bara api lailan wa nahara, siang dan malam, dibalik-balik di atas bara api. Kemudian di akhirat siksanya dimasukkan rantai di dalam mulutnya, keluar daripada duburnya, keluar di duburnya. Rantainya panjangnya 70 hasta, ada gampangan dia 70 hasta, anggap kurang lebih 30 meter panjangnya. Kata Sayyidina Abbas, andai kata sebiji daripada rantai itu jatuh ke dunia ini, la ahraqatha, niscaya akan terbakar dunia, sebiji aja. Sedangkan tadi rantainya ini panjangnya 70 hasta, gara-gara meremehkan salat. Nauzubillah min zalik. Kemudian kalau orang yang memelihara sholat, rajin sholat 5 waktu, ada juga diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemuliaan. Kemuliaan yang pertama, bila nyempian rajin sembahyang, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kenyamanan hidup. Yurfa'u anhu diqal aisy, diangkat daripada kesempitan hidup, nyaman hidup orang yang menjaga sholat 5 waktu. Wa azabal qabri, azab kubur diangkat. Kemudian pulang wa yu'tiyahullah kitabahu biyaminih, Allah Ta'ala memberi kitab, kita menerima dengan tangan kanan. Ini tanda bahwasanya kita ini orang yang selamat. Kemudian yang keempat, wa yamurru 'ala sirati kal barqi, dia melewati jembatan siratal mustaqim kal barqi, seperti kilat menyambar. Ada gampangan pian, jembatan siratal mustaqim ini halus daripada rambut, tajam daripada pedang, perjalanannya ratusan tahun. Tapi kalau orang menjaga sholat lewat di jembatan siratal mustaqim kal barqi, seperti kilat menyambar. Kemudian wa yadkhulul jannata bighairi hisab, Allah Ta'ala akan memasukkan ke dalam surga bighairi hisab, dengan berkat kita ini sholat 5 waktu. Mudahan kita sebentar masuk ke dalam surga bighairi hisab. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridho. Kalau ada salah dan khilafnya, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Minta halal, minta ridho.